Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ini adalah pelajaran pertama di dalam al-mustawa at-tamhidi, mustawa i'dad. Jadi kita belajar di sini insyaallah dalam pelajaran ini akan mempelajari af'al, kata kerja, praktik, bagaimana cara menggunakannya. Mari kita mulai dengan kata kerja pertama, yaitu dhahaba. Kata kerja yang pertama adalah yadhhabu, idhhab, dhahaban, dhahaba, yaitu apa? Pergi. Ya, dhahaba, yadhhabu, idhhab, dhahaban. Nah, ini semua 1, 2, 3. Itu namanya kata kerja. Kalau yang pertama itu disebutkan madhi. Disebutkan apa? Madhi. Yang kedua disebutkan mudhari'. Yang ketiga itu disebutkan amr. Kalau yang keempat itu disebutkan apa? Masdar. Apa arti madhi, apa arti mudhari', apa arti amr, apa arti masdar? Ini disebutkan apa? Zaman. Apa maksud zaman? Jadi kalau madhi, kalau kata kerja itu madhi, sifatnya madhi, berarti itu dahulu, sudah terjadi. Kata kerja itu sudah terjadi. Kalau mudhari' itu kata kerja itu sedang, jadi masih sedang, masih dilakukan. Nah, kalau amr itu perintah. Nah, kemudian dhahaba itu telah pergi, karena itu artinya semua pergi. Dhahaba telah pergi. Yadhhabu itu sedang pergi. Nah, idhhab itu perintah, suruh apa? Suruh pergi. Contohnya dhahaba Ahmadu ila al-madrasah. Dhahaba Ahmadu ila al-madrasati. Nah, berarti ini Ahmad telah pergi ke sekolah. Madrasah itu adalah apa? Adalah sekolah. Ahmad telah pergi ke sekolah. Baik. Nah, kalau kita mau misalnya ganti yang telah ini mengganti dengan sedang. Nah, maka tinggal kita apa? Dirubahkan dhahaba itu jadikan yadhhabu Ahmadu ilal madrasah. Yadhhabu Ahmadu ilal madrasah. Nah, kalau kita mau suruh Ahmad. Nah, kan kita kalau suruh pakai bahasa Indonesia pergilah ke sekolah. Nah, maka itu idhhab, itu nggak ada hamzah di sini, ini kasrah aja. Idhhab ila al-madrasah. Idhhab ila al-madrasati. Jadi suruh pergi ke sekolah. Pergilah ke sekolah. Idhhab ilal madrasati. Jadi kita berbicara sama orang dan suruh pergi. Itu adalah kata kerja ya apa? Kata kerja ya, yang pertama. Yang kedua seperti apa? Yang kedua kataba. Yaktubu, uktub.
Kataba yaktubu, uktub kitabatan. Kataba yaktubu, uktub kitabah. Kalau di sini kataba tulis maksudnya apa? Ini apa? Tulis. Kitabah artinya apa? Tulis atau menulis. Kataba ini madhi. Kita aturan kita seperti ini. Madhi. Mudha. Kalau di sini apa? Amr. Ini masdar. Kita ulang, apa arti madhi? Telah. Berarti kalau kataba artinya tulis, berarti telah menulis. Telah menulis. Kalau yaktubu, sedang menulis. Kalau uktub, itu artinya apa? Suruh menulis. Contohnya, kalau untuk masalah kalau kataba, misalnya apa? Kataba al-waladu, kataba al-waladu darsan jadidan. Kataba al-waladu darsan jadidan. Kataba menulis siapa? Al-waladu. Aladu itu artinya anak. Darsan pelajaran. Jadidan baru. Kataba al-waladu darsan, jadi telah. Ya, telah tulis, telah menulis siapa? Al-waladu darsan jadidan. Ini artinya apa? Itu adalah untuk telah. Kalau kita misalnya ganti dengan fi'il mudhari' atau amr, gimana? Tinggal mengganti di sini. Dan itu adalah tugas Anda. Anda tinggal mengganti. Ya, seperti apa? Seperti ini. Mari kita pindah ke kata kerja yang ketiga. Kata kerja yang ketiga adalah apa? Qara'a, yaqra'u, iqra'. Kemudian apa? Masdar qira'. Kalau qara'a apa? Saya tanya sekalian kalian. Qara'a itu apa? Zamannya atau waktunya kapan? Jawabnya madhi. Kalau yaqra'u mudhari'. Kalau iqra' amr. Kalau qira'ah adalah apa? Masdar. Jadi kalau madhi apa artinya? Kalau misalnya qara'a artinya apa? Membaca. Membaca. Kalau qara'a ini kan madhi, berarti artinya apa? Misalnya qara'a at-talibu kitaban. Qara'a at-talibu kitaban. Qara'a telah membaca siapa? At-talibu. Talibu itu murid atau santri. Baca apa? Kitaban. Kitaban adalah apa? Buku. Qara'a telah membaca at-talibu ya kitaban. Qara'a at-talibu kitaban. Nah, sekarang Anda tinggal mengganti fi'il mudhari' dan apa? Dan fi'il amr. Nah, bisa apa? Bisa mengganti. Sebelum kita pindah ke kata kerja berikutnya, kita harus tahu susunan bahasa Arab. Susunan bahasa Arab itu struktur ya, struktur bahasa Arab. Kalimatnya al-jumlah. Al-jumlah. Ini apa? Jumlah fi'liyah. Kalau sini jumlah ismiyah.
Kalau fi'liyah awalnya mulai dengan kata kerja, fi'il. Jadi apa? Mulai apa dengan apa? Kata kerja. Mulai dengan kata kerja. Seperti di sini. Ini qara'a. Kalau kita awalnya itu awal di sini, kemudian apa di sini juga kataba qara'a, itu kan kata kerja, berarti itu jumlah. Struktur itu apa? Fi'liyah, karena mulai dengan apa? Dengan kata kerja. Kemudian biasanya kalau jumlah fi'liyah, kalau kata kerja itu apa? Perbuatan atau kata kerja. Kemudian siapa yang melakukan ini, siapa yang melaksanakannya, itu disebutkan apa? Fa'il, yang melakukan. Jadi turutan gini, fi'il, kalau ada kata kerja, berarti harus ada yang melakukan dalam kalimatnya. Harus ada yang melakukan, yaitu fa'il, talib. Kitaban, itu apa? Itu yang dibaca. Atau misalnya qara'a katabal waladu darsan, apa yang ditulis adalah darsan. Itu disebutkan apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini struktur dalam bahasa Arab kalau kalimatnya apa? Jumlah fi'liyah. Harus ada apa? Fi'il. Fi'il itu apa artinya? Kata kerja, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang dilakukan. Nah, kemudian kata kerja berikutnya adalah ya'kul. Atau yang pertama akala. Ya'kulu. Kul. Aklun. Aklun. Akala. Akala itu apa? Fi'il madhi. Kata kerja itu apa? Madhi. Kalau ya'kulum itu mudhari', yang sedang. Kalau kul itu suruh, perintah. Kalau aklun itu masdar. Apa artinya di sini? Ya, memakan. Lagi apa? Makan. Makan. Akala berarti apa? Telah makan. Kalau ya'kulum, ya berarti apa? Kalau ya'kulum berarti sedang makan. Kalau kul itu perintah. Kalau aklun itu masdar. Masdar artinya apa? Sumber. Sumber dari apa? Asal dari semua kata. Jadi akala, ya'kulu, kul itu semua diambil dari aklun, dari apa? Kata ini. Jadi ini asal, ini cabang. Ini apa? Ini cabang. Contohnya akalat. Akalat al-bintu tufahatan. Akalat, kalau di sini akalat karena itu al-bintu. Al-bintu itu artinya apa? Putri. Akalat al-bintu tufahatan. Makan, siapa yang makan? Al-bintu, putri, tufahatan, apel. Akalat itu gini. A terdiri dari a, kala yang biasa ini, kemudian plus ta. Tak sukun, tak mati. Kenapa ini? Supaya membedakan antara kalau fi'il madhi akala yaitu khusus laki-laki dan fi'il madhi khusus perempuan yaitu akalat. Berarti kita harus tahu. Kalau qara'a berarti di sini apa? Di sini laki-laki yang melakukan. Kalau tidak ada tak. Kalau ada tak berarti ditulis qara'at. Dibaca dan tulis qara'at. Gini. Kemudian katabat ditulis apa? Katabat, ditulis seperti ini. Maka ini tak ini merupakan khusus perempuan. Kalau akalat al-bintu tufahatan. Berikutnya adalah syariba, ya kita naik gitu atas. Syariba
yashrabu ishrab syurban. Artinya apa? Minum. Nah, syariba yashrabu ishrab. Syariba minum, berarti ini telah minum. Yashrabu sedang minum. Ishrab itu apa? Adalah perintah, suruh apa? Suruh minum. Naam. Kemudian apa? Syurban. Syurban itu masdar. Contohnya yashrabu Muhammadun al-ma'a. Yashrabu Muhammadun al-ma'. Yashrabu sedang meminum. Nah, karena itu yashrabu sedang meminum. Muhammadun, siapa itu yang minum? Fa'il ya, yang melakukan namanya fa'il. Kalau al-ma'a itu apa yang diminum. Al-ma'a maf'ul bih disebutkan. Maf'ul bih. Yang kena apa? Yang kena minum. Yashrabu sedang minum. Yashrabu Muhammadun al-ma'a. Yashrabu Muhammadun al-ma'a. Naam. Kemudian apa kata kerja berikutnya adalah jalasa. Ini nomor 5. Ini kata kerja nomor 5. Kalau nomor 6 adalah apa? Yajlisu. Ijlis. Julus. Kalau jalasa artinya itu semua. Jalasa, ijlis, yajlis itu apa? Duduk. Jalasa ya telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Ijlis adalah apa? Perintah, suruh apa? Suruh duduk. Kemudian julusan itu adalah apa? Masdar. Nah, contohnya jalasa at-tiflu ala al-kursi. Jalasa at-tiflu ala al-kursi. Jalasa telah duduk siapa? At-tiflu anak kecil, ala atas kursi. Jalasa at-tiflu ala al-kursi. Jadi Anda tinggal mengganti yajlisu, ijlis dan julus. Nah, kemudian kata kerja yang ke-7 yaitu apa? Qama. Nah, qama yaqumu qum. Qiyaman. Qama yaqumu qiyaman. Artinya apa? Qiyaman itu atau qum berdiri. Berdiri. Nah, kalau untuk contohnya yaitu apa? Qama ar-rajulu minas sarir. Minas sarir. Qama ar-rajulu minas sarir. Minas sariri. Qama berdiri kan? Telah berdiri. Siapa? Ar-rajulu laki-laki, minas sarir dari apa? Dari ranjang atau dari kasur gitu. Nah, tinggal apa? Tinggal ganti. Nah, kemudian yang ke-8 adalah apa?
kata kerja la'iba. La'iba yal'abu il'ab la'iban. Nah, la'iba main, ya, bermain atau bermain. Ya. Nah, atau apa bermain. La'iba telah, yal'abu sedang, il'ab perintah, itu la'iban masdar. Nah, la'iba al-waladu bil kurati. Al-kurah itu bil kurah dengan, kalau bi itu dengan, al-kurah itu bola. La'iba telah bermain, siapa? Al-waladu anak, bil kurati dengan apa? Dengan bola itu. Nah, dengan ganti, Anda harus nanti ganti dalam apa tugas atau dalam praktiknya. Nah, kemudian berikutnya dari kata kerja la'iba dakhala, yang ke 9, ini kan 8. 9 dakhala yadkhulu udkhul dukhul. Dakhala itu apa? Masuk, semua masuk. Berarti kalau dakhala yadkhulu dukhul, contohnya apa? Dakhala at-tilmidhu ila al-fasl. Ila al-fasli. Telah masuk siapa? At-tilmidhu, ya, santri atau murid, ila ke al-fasli, ke al-fasli kelas, ke kelas. Dakhala. Kalau misalnya kita mengganti yadkhulu at-tilmidhu ila al-fasl. Tapi kalau untuk perempuan kita diganti dakhala itu ditambahkan ta. Dakhalat at-tilmidhu. Tilmidhu kan laki-laki, berarti ditambah ta. At-tilmidhatu ila al-fasli. Jadi apa? Tilmidhatu itu siswa, siswi gitu. Nah, dakhalat at-tilmidhatu ila al-fasli. Nah, yang terakhir dari kata kerja untuk pelajaran pertama adalah kharaja. Adalah apa? Adalah kharaja. Nah, contohnya atau kata kerja yang pertama, kharaja yakhruju ukhruj. Khuruj. Kharaja telah keluar, yakhruju sedang keluar, ukhruj itu disuruh apa? Perintah. Nah, kemudian khuruj itu apa? Keluar. Masdar, sumber. Nah, kharaja al-abu minal bait. Kharaja telah keluar siapa? Al-abu, ayah, minal bait dari rumah. Kharaja al-abu minal baiti. Nah, ini adalah kata kerja dan mufradat-mufradat yang di pelajaran pertama. Anda sekarang tugas Anda untuk praktik, Anda harus mengganti. Misalnya kharaja al-abu minal bait, bisa kharaja minal madrasah, bisa juga kharaja at-tilmidhu minal fasli, bisa juga. Jadi Anda mengganti-ganti itu sebagai apa? Sebagai
praktik. Jika Anda di YouTube, silakan di buku tulis Anda, buku catatan Anda. Tapi jika Anda di website, Anda akan ketemu latihan dan kuis-kuis untuk menetapkan atau menguatkan pelajaran ini supaya Anda bisa hafal kosakata dan kata kerja yang kita telah belajar. Insyaallah ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.